Akuntansi Konstektual Modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam menangani kasus siswa dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Marilah kita memperhatikan bagaimana proses segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus siswa yang pertama di kelas 12 IPS 1. Skenario lengkap kasus pertama. Di kelas 12 IPS 1, mata pelajaran ekonomi akuntansi materi jurnal umum, di mana bukti-bukti transaksi dari satu perusahaan dibagi per meja dalam kurung untuk 2 siswa. Namun ada siswa yang tidak membawa bukti transaksi dengan alasan meninggalkan bukti-bukti transaksi di kelas, lalu hilang saat kegiatan kebersihan oleh petugas kebersihan, yang seharusnya bukti-bukti transaksi itu dibawa pulang untuk proses menganalisa bukti-bukti transaksi. Buat di sini total, ya jumlah total keseluruhannya. Oke, biasanya juga sudah bagus. Oke, baik, terima kasih ya Nona. Iya, oke, silakan duduk. Baik, kita lanjut ke meja kedua. Dian. Bagus pekerjaannya. Nah, ini nanti tambahkan biasanya di halaman kita tempel di ya. Nah, ini yang disempurnakan di sini dibuat jumlah rapor total ya, supaya bisa ya orang lain membaca laporan jurnal kita ya. Ya Nona, Dian, terima kasih Nona. Kita lanjut ke meja ketiga.
kemarin kami tinggal di kelas, Bu. Jadi Waktu itu nggak jadi kami nggak ada yang mau bawa pulang ke rumah, jadi terpaksa kami tinggalin aja. jadi hilang. Oke, ini jam istirahat ya, Nak ya. Oke, nanti. Oke, silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Baik, kita melanjutkan pembicaraan kita di kelas tadi. Ya, tugas karena transaksi bukti transaksi keuangan yang akan dicatat ke dalam jurnal hilang di kelas. Ya. Nah, di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, namun Ibu ingin kita mencari bersama-sama bagaimana menyelesaikan. Ibu bertanya sama anak-anak Ibu, masih ingat keyakinan kelas? Masih Yang mana? mengenai tanggung jawab diri sendiri. Nah, Ibu bisa membayangkan saat kalian tunjuk-tunjukkan untuk membawa tugas pulang. Mungkin besoknya kalian berpikir tugas itu masih ada di kelas. Kalian merasa lega ya? Oh, tidak hilang. Pada saat itulah muncul kamu tidak punya tanggung jawab, dan pada saat itulah kamu sudah merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu nah, ya. Nah, sekarang keyakinan kelas yang kalian langgar adalah kamu tidak bertanggung jawab dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, kira-kira apa yang anak-anak Ibu bisa perbaiki dan bagaimana penyelesaiannya menurut anak-anak Ibu? Kami akan bertanggung jawab atas perbuatan kami dan juga kami akan mengulang kembali tugas yang sudah ibu perintahkan di ruang literasi pada saat jam istirahat. Jadi kamu di sini sudah mengakui kesalahan kamu, yang dirugikan siapa? Diri sendiri. Jadi nanti setelah anak-anak Ibu mengganti tugas kembali, berarti kalian mengerjakan ulang dari awal ya. Setelah itu apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kami akan tinggal di ruang literasi, Bu, untuk mengejar progres tinggalan kami. Oke, baiklah. Jadi sekarang anak-anak Ibu sudah mengakui kesalahan bahwa kalian sudah meyakini keyakinan kelas, yaitu harus bertanggung jawab, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Di sini kamu sudah paham saat meyakini keyakinan kelas. Nah, kamu sudah menciptakan disiplin kelas. Pada saat kamu menerima kesalahan kamu tersebut, Ibu akan melihat bagaimana kalian mengejar ketertinggalan dengan mengulang kembali yang hilang, ya. Jangan diulangi kembali, ya. Ibu akan melihat progres perubahan kalian di tugas proyek selanjutnya. Oke, bisa Ibu pegang janjinya? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, jadi anak-anak Ibu, setiap manusia itu punya kesalahan. Ibu juga melakukan. Kadang Ibu juga melakukan kesalahan. Jadi jangan berkecil hati, ya. Yang penting kita sudah tahu mengakui kesalahan kita di mana dan jangan diulangi kembali. Nah, ya. Oke, baik anak-anak Ibu, boleh kembali kita ke kelas karena kita akan masuk lagi ke jadwal les keempat. Oke? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Iya. Perkenalkan, nama saya Daniela Rizky dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 3 Medan. Menurut saya, permasalahan yang
yang terjadi di kelas saya tadi dengan menggunakan segitiga restitusi sangat ideal dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas ataupun di sekolah. Karena segitiga restitusi menjadikan guru sebagai manajer ataupun sebagai penengah dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seperti guru Mister Papahan yang dapat menyelesaikan masalah pada kelas saya tadi dengan cara yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi data, dan yang ketiga menanyakan keyakinan, sehingga dalam diri siswa muncul motivasi untuk dapat bertanggung jawab, lebih mandiri dan berkarakter. Dan hal tersebut tentunya dapat menjadi budaya yang positif bagi lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. Terima kasih. Kasus kedua. Skenario lengkap kasus kedua. Pada saat jam mata pelajaran ekonomi akuntansi, tepatnya di jam pertama dan kedua, pukul 7.30 sampai pukul 8.50 di kelas 12 IPS 2, ada satu kelompok yang tidak membawa tugas proyek atau tugas kelompok kelas, yaitu menyusun siklus akuntansi bagian tema materi dari neraca lajur, sehingga tidak bisa menunjukkan progres pengerjaannya pada guru dengan alasan terburu-buru berangkat ke sekolah karena terlambat bangun disebabkan menonton pertandingan bola Piala Dunia. Apanya anak ibu? Baik. Oke, baik. Pembelajaran kita kembali hari ini ekonomi akuntansi, ya. Minggu lalu anak-anakku sudah mengerjakan neraca lajur 10 kolom. Nah, dan sudah diberikan data transaksinya untuk kita kerjakan per kelompok. Nah, hari ini ibu akan melihat progres pekerjaan tiap kelompok. Ibu mulai dari kelompok 1 yang ibu panggil. Oke, baik sekali kerjanya dan sudah hampir sempurna. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Silakan dulu. Kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Oke, totalnya labanya ya bagus, iya. Nah ini nanti yang ini kan kita salah di balik ya jalannya. Oke, terima kasih buat kelompok 2 sudah hampir sempurna. Oke, baik ya. Oh, dibuat kita nilai balik ya. Ya baik, terima kasih buat kelompok 3 sudah sempurna ya. Tinggal nanti kekurangannya ya, ini agak dirapikan ya nak ya. Jadi kita nanti kita tempel di sudut kelas kita untuk kita lihat ya. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 4. Kelompok 4 bisa tinggalan bu karena Mawar. Penanggung jawabnya Mawar? Iya, penanggung jawabnya Mawar. Oke, Mawar ke depan nak. Kenapa tidak bawa tugas proyek kelompok? Ketinggalan bu. Boleh pulang kenapa ketinggalan? Itu terlalu larut malam bu, karena menonton Piala Dunia. Terus tadinya buru-buru pergi sekolah, jadi lupa membawa tugas proyek kelompok. Karena nonton dulu. Iya bu. Masih ingat dengan keyakinan kelas? Masih bu. Apa saja itu? Saling menghargai, Terus saling menghormati sama. dalam hal ini di saat Mawar meninggalkan tugas kelompok di rumah tidak membawa, apakah sudah
sudah melakukan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Saling menghargai. Kamu saling menghargai meninggalkan tugas? Tidak, Bu. Keyakinan kelas yang mana lagi, Nak? Saling menghormati, Bu. Oke, baik. Anak Ibu, setiap manusia, setiap siswa bisa melakukan kesalahan. Bahkan Ibu sendiri juga mau melakukan kesalahan. Dalam masalah ini, kita jangan mencari siapa yang salah. Mari kita mencari penyelesaiannya. Ya, oke. Menurut Mama, bagaimanakah penyelesaian masalah? Sebelumnya saya minta maaf kepada Ibu karena saya tidak membawa tugas kelompok yang sudah diamanatkan kepada saya, dan saya minta maaf kepada kelompok saya terutama Ardi karena saya kurang menjalani amanat tersebut. Menurut saya, solusi dalam menanggulangi masalah ini adalah saya tetap tinggal di kelas pada saat jam istirahat untuk mengerjakan tugas tambahan dari Ibu. Seperti itu Ya, Bu. bisa dilaksanakan. Ya, Bu. Baik, berarti dalam hal ini Mawar telah mengakui kesalahannya. Oke, terima kasih. Jangan ulangi kembali. Ya, kita kalaupun karena nonton Piala Dunia, Nak, ya, kita oke ada yang maniak nonton Piala Dunia, tapi jangan dikorbankan sekolah, jangan dikorbankan tidurnya, ya, oke. Nah, boleh kan ada siaran ulangan? Ada, Bu. Nah, kita kalau memang besoknya kita sekolah tidak libur, kita tidur tepat waktu untuk mengejar ketertinggalan kita soal bola tadi, kita bisa menonton dan ulangannya. Oke, Dena ya, bisa? Ya, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih buat anak Ibu Mawar. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Saya Maurani Syamila dari kelas 12 IPS 2. Menurut saya, berdasar permasalahan yang terjadi di kelas saya tadi, dengan menggunakan segitiga restitusi sangat ideal dalam menyelesaikan permasalahan di kelas atau sekolah. Karena dalam permasalahan ini, segitiga restitusi menjadikan guru sebagai manajer atau penengah masalah dengan cara yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi data, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sehingga dari diri siswa muncul motivasi dari diri sendiri agar lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, dan lebih berkarakter. Dan hal tersebut tentunya dapat menjadi budaya positif dalam lingkungan sekolah atau lingkungan kelas.